Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ke-6, yaitu digitalisasi dan ketidaksetaraan ekonomi, tantangan perdagangan dan keuangan internasional. Pada mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu perkembangan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam ekonomi global, termasuk perdagangan dan keuangan internasional. Nah, teknologi digital telah memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisiensi terhadap pasar global, serta membuka peluang baru bagi negara berkembang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Namun, meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, ketidaksetaraan ekonomi tetap menjadi tantangan utama. Akses yang tidak merata terhadap infrastruktur digital dan keterampilan teknologi menimbulkan jurang antara negara maju dan berkembang. Selain itu, digitalisasi juga mempengaruhi dinamika perdagangan internasional, di mana negara dengan infrastruktur digital yang kuat lebih mampu bersaing secara global. Ketidaksetaraan ini memperparah kesenjangan ekonomi yang ada, menciptakan tantangan dalam menciptakan perdagangan yang inklusif. Tantangan ini menuntut kebijakan dan regulasi yang tepat untuk mendorong pemerataan dalam keuangan dan perdagangan global. Kita masuk pada permasalahan yang pertama, bagaimana digitalisasi mempengaruhi ketidaksetaraan ekonomi antara negara maju dan berkembang dalam perdagangan internasional. Yang kedua, apa saja faktor utama yang menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur digital di negara berkembang, dan bagaimana hal ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam ekonomi global. Yang ketiga, ada langkah-langkah kebijakan apa yang dapat diambil untuk mengurangi dampak ketidaksetaraan ekonomi yang disebabkan oleh digitalisasi dalam sektor perdagangan dan keuangan internasional. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama, teori ketidaksetaraan ekonomi dalam globalisasi. Teori ketidaksetaraan ekonomi menjelaskan bagaimana perbedaan dalam distribusi sumber daya, teknologi, dan akses pasar memperburuk ketimbangan antara negara maju dan berkembang. Dalam konteks globalisasi, teori ini menyatakan bahwa negara-negara dengan infrastruktur kuat dan akses modal yang baik cenderung memperoleh manfaat lebih besar. Sebaliknya, negara-negara dengan keterbatasan teknologi dan modal seringkali tertinggal. Digitalisasi memperkuat mekanisme ini karena negara yang sudah maju dalam teknologi digital memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar global, sementara negara yang tertinggal secara teknologi semakin terpinggirkan. Yang kedua, ada teori perdagangan internasional dan teknologi. Teori perdagangan internasional seperti teori keunggulan kooperatif dari David Ricardo menunjukkan bahwa negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan berdasarkan spesialisasi mereka. Namun dengan adanya digitalisasi, kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam perdagangan internasional sangat bergantung pada akses terhadap teknologi dan keterampilan digital. Negara dengan infrastruktur digital yang kuat cenderung lebih efisien dalam produksi dan distribusi barang serta jasa, menciptakan ketidaksetaraan baru dalam perdagangan global. Dalam konteks ini, teknologi bukan hanya mempercepat perdagangan tetapi juga menentukan daya saing internasional. Yang ketiga, ada teori kesenjangan digital. Teori kesenjangan digital mengacu pada perbedaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antar individu, perusahaan, dan negara. Kesenjangan ini terjadi pada 3 level: akses terhadap infrastruktur digital, literasi digital, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi. Kesenjangan digital ini memperbesar ketidaksetaraan ekonomi antara negara yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan negara yang tertinggal. Faktor-faktor seperti biaya infrastruktur, regulasi, dan kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam memperlebar atau mempersempit kesenjangan ini.
Kesenjangan digital menjadi salah satu faktor utama yang membatasi negara berkembang dalam perdagangan dan keuangan internasional. Yang terakhir atau yang keempat, teori ekonomi digital dan inklusi keuangan. Nah, teori ekonomi digital berfokus pada transformasi kegiatan ekonomi melalui teknologi digital dan internet. Ekonomi digital memungkinkan inovasi dan dalam layanan keuangan seperti fintech yang memperluas inklusi keuangan, namun akses terhadap layanan keuangan digital tidak merata di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Keterbatasan infrastruktur, regulasi yang tidak mendukung, dan rendahnya tingkat literasi digital menjadi penghambat utama bagi banyak negara untuk menikmati manfaat dari ekonomi digital. Ini memperkuat ketidaksetaraan karena negara maju yang lebih siap dalam infrastruktur digital cenderung menikmati peningkatan signifikan dalam produktivitas dan akses pasar global, sementara negara berkembang tetap berada di belakang. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama ada pengaruh digitalisasi terhadap ketidaksetaraan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang. Digitalisasi telah mengubah ekonomi global dengan mempercepat perdagangan dan memperluas akses pasar internasional. Namun, teori ketidaksetaraan ekonomi dalam globalisasi menunjukkan bahwa digitalisasi juga memperburuk ketimbangan antar negara maju dan berkembang. Negara maju dengan infrastruktur teknologi kuat dan akses modal yang memadai lebih siap memanfaatkan peluang digital, meningkatkan daya saing global mereka. Sementara itu negara berkembang tertinggal karena keterbatasan infrastruktur digital dan modal, membuat mereka kesulitan bersaing. Negara maju seperti di Eropa dan Amerika Utara mendominasi sektor teknologi, sementara negara berkembang di Afrika dan Asia Tenggara berjuang untuk menyediakan akses internet terjangkau, menciptakan kesenjangan dalam partisipasi perdagangan internasional. Teori kesenjangan digital menyoroti bahwa ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh kurangnya literasi digital dan keterampilan teknologi. Yang kedua ada faktor penyebab ketidakmerataan akses infrastruktur digital di negara berkembang. Permasalahan infrastruktur digital di negara berkembang menjadi salah satu hambatan utama dalam partisipasi ekonomi global. Sesuai dengan teori kesenjangan digital yang menyatakan bahwa akses teknologi yang tidak merata semakin memperlebar kesenjangan. Faktor seperti biaya investasi infrastruktur yang tinggi, regulasi yang kurang mendukung, serta rendahnya literasi teknologi memperburuk situasi ini. Hambatan ini berdampak langsung pada partisipasi negara berkembang dalam perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dan teknologi menunjukkan bahwa daya saing negara sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi. Dengan akses terbatas terhadap infrastruktur digital, negara berkembang sulit bersaing secara efisiensi di pasar global. Terpaksa fokus pada sektor-sektor tradisional bernilai tambah rendah, sementara negara maju unggul di sektor teknologi tinggi dengan margin keuntungan lebih besar. Yang ketiga ada langkah kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi akibat digitalisasi. Nah, untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh digitalisasi, diperlukan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur digital serta peningkatan literasi teknologi di negara berkembang. Teori ekonomi digital dan inklusi keuangan menawarkan wawasan tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan partisipasi ekonomi. Pengembangan fintech dan layanan keuangan berbasis digital merupakan contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan akses keuangan di negara berkembang, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur yang perlu
yang diperlukan serta menyediakan pelatihan teknologi bagi masyarakat. Selain itu, regulasi yang mendukung pengembangan teknologi dan investasi asing dalam sektor digital juga penting untuk mengatasi ketertinggalan negara berkembang. Dengan meningkatkan akses ke teknologi digital, negara berkembang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi global dan memperluas partisipasi mereka dalam perdagangan internasional. Kita masuk pada kesimpulan. Digitalisasi telah mengubah dinamika perdagangan dan keuangan internasional, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang. Akses yang tidak merata terhadap infrastruktur digital dan keterampilan teknologi menyebabkan negara berkembang tertinggal dalam memanfaatkan peluang ekonomi global. Ketimpangan ini semakin memperlebar jurang ekonomi global, di mana negara maju mampu bersaing lebih efektif di pasar global. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknologi menjadi kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam ekonomi digital. Kita masuk pada slide terakhir, yaitu saran. Yang pertama ada pemerintah negara berkembang harus meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital untuk memperluas akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada pelatihan dan literasi digital perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas, terutama di daerah yang kurang berkembang guna mendukung partisipasi dalam ekonomi digital. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan regulasi yang mendorong kolaborasi antar sektor publik dan swasta dalam pengembangan teknologi digital untuk mempercepat adopsi teknologi. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu negara-negara maju dan lembaga internasional dapat membantu melalui program-program pendanaan dan transfer teknologi untuk mendukung negara berkembang dan dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.